Zombie Apocalypse. Halo gengs, selamat datang di Korn 21. Channel ini akan membahas alur cerita film-film terbaik tahun ini. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya gengs, dan klik tombol lonceng yang ada di pojok atas. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Gemini Man. Film ini dibintangi oleh Will Smith, Mary Elizabeth, Cliff Owen, dan disutradarai oleh Ang Lee. Film ini diproduksi pada tahun 2019. Bagaimana alur cerita film tersebut? Yuk kita simak alur filmnya. Gemini adalah sebuah organisasi rahasia yang menciptakan tentara-tentara pembunuh yang bekerja di bawah organisasi pemerintah Amerika yang bernama DIA. Scene berawal dari Henry sedang bersiap-siap ingin menembak sebuah kereta api cepat yang dibantu oleh seorang temannya yang bernama Marino yang sedang berada di dalam kereta api tersebut. Sasarannya yaitu seorang laki tua yang diduga sebagai teroris biologi Rusia. Lanjut pada scene berikutnya, dilatar belakangi oleh pemandangan yang indah. Henry nampak sedang membakar sebuah foto target yang telah dibunuhnya. Target tersebut bernama Dormov. Menurut informasi dari DIA, Dormov adalah seorang teroris biologi Rusia yang berencana ingin menghancurkan negara tersebut. Berlanjut pada seorang teman Henry datang menuju rumahnya. Temannya tersebut bernama Dell. Dell merupakan seorang teman Henry yang juga bekerja pada organisasi tersebut. Henry mengatakan bahwasannya dia ingin sekali pensiun dan pembunuhan kemarin adalah pembunuhan terakhirnya. Lalu scene berlanjut pada sebuah dermaga. Tampak Henry Brogan sedang bersiap-siap ingin menuju ke tengah lautan untuk bertemu dengan salah seorang sahabatnya. Akan tetapi, sebelum dia menaiki kapalnya, dia bertemu dengan salah seorang penjaga dermaga. Dan ternyata dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Denny. Sesampainya di laut, dia akhirnya bertemu dengan sahabat karibnya yang bernama Jack. Jack juga merupakan seorang anggota dari DIA. Selain Jack merupakan sahabat dari Henry, Jack adalah seorang informan yang sangat dipercaya oleh Henry. Kemudian Jack memberikan info penting kepada Henry bahwasanya pria yang dibunuh oleh Henry kemarin bukanlah seorang teroris biologi. Akan tetapi dia adalah seorang ilmuwan molekular biologi yang bekerja pada Gemini Corporation. Dan tentunya dialah yang selama ini yang menciptakan tentara-tentara pembunuh. Sontak Jack sangat terkejut bahwasanya informasi yang diberikan oleh DIA itu adalah informasi palsu. Henry akhirnya tersadar bahwasanya semua pembicaraannya dengan Jack sedang disadap oleh DIA. Di tengah perjalanannya pulang, dia menemukan sebuah alat penyadap di kapalnya. Dan dia pun menuduh Denny, si penjaga dermaga, adalah mata-mata DIA yang sedang bekerja. Akan tetapi Denny tidak mengindahkan dan menolak kalau dia bekerja untuk DIA. Dan pada akhirnya Henry pun merasa bersalah pada Denny dan mengajak Denny untuk ngedate. Dan keesokan harinya pun mereka mulai berkencan. Dan benar kalau dugaan dari Henry bahwasanya Denny memang bekerja, dan Denny pun merasa bersalah dan mengakui bahwasanya dia memanglah anggota dari DIA. Dan hubungan mereka pun berlanjut. Saat malam tiba, ternyata kapal dari teman Henry yang bernama Jack disusupi oleh tentara Gemini. Dan pada akhirnya terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Jack beserta kekasihnya ditembak mati. Karena DIA mencurigai bahwasanya Jack membantu Henry dalam pengkhianatannya. Lalu, setelah mereka membunuh Jack beserta kekasihnya, mereka pun langsung mendatangi kediaman Henry untuk membunuh Henry. Alarm rumah Henry pun berbunyi. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara Henry dan para tentara tersebut. Dan pada akhirnya Henry pun bisa melumpuhkan mereka semua. Dan Henry pun langsung menghubungi teman-temannya dan memberi peringatan bahwasanya mereka sedang dicari oleh tentara pembunuh.
Setelah itu, Henry pun menuju rumah Danny dan mengajak Danny untuk pergi bersama. Karena Danny pun juga sedang dicari oleh tentara pembunuh. Benar saja, saat Henry menuju kapal, Danny pun kembali ke kantor untuk mengambil kunci kapal. Dan ternyata, salah seorang tentara Gemini menemukan Danny sedang berada di dalam kantornya. Dan pada akhirnya, terjadilah perkelahian antara Danny dan tentara tersebut. Akhirnya pun Danny bisa menumbangkan tentara itu dan berhasil memaksa tentara tersebut untuk memberitahu siapa dalang dari perbuatan tersebut. Dan pada akhirnya, Danny pun memberitahu kepada Henry bahwasanya Janet Lassiter adalah otak dari ini semua. It's Lassiter. Di tengah lautan, Henry dan juga Danny akhirnya dijemput oleh Baron, yang juga teman lama dari Henry, dengan menggunakan pesawat. Di dalam perjalanan, Henry menghubungi Dale temannya yang juga agen dari DIA dan menanyakan kabar dari Marino dan Jack. Dale pun membenarkan bahwasanya Marino dan Jack tewas dibunuh oleh tentara DIA. Henry sangatlah marah kepada Dale dan Dale mengatakan bahwasanya ini adalah ulah dari Gemini. Dale mengatakan bahwasanya teman lama Henry bekerja sama dengan Janet Lassiter. Teman lamanya tersebut bernama Clay Ferris. Clay Ferris adalah pemimpin dari Gemini. Henry pun bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Dormov, orang yang dibunuh Henry di kereta api? Karena menurut info data yang diberi Dale kepada Henry, bahwasanya Dormov adalah teroris biologi dan ternyata informasi tersebut adalah palsu. Bahwasanya Dormov adalah bagian dari Gemini dan memicu Clay Ferris untuk membunuh Henry beserta teman-temannya. Lalu scene berpindah pada Henry yang sedang tertidur dan tersadar bahwasanya ada seorang yang sedang membuntuti dan berusaha masuk ke tempat persembunyian Henry dan temannya. Lalu Henry bersiap untuk melakukan perlawanan dan membangunkan Danny dan Baron untuk menyuruh mereka agar pergi dan bersembunyi dari tempat tersebut. Henry lalu pergi keluar dari tempatnya dan melihat seorang penembak jitu sedang berada di atas atap sedang melakukan pengintaian terhadap Henry. Tapi ternyata musuhnya tersebut sangatlah mirip dengan dirinya. Akhirnya aksi tembak-tembakan antara Henry dan penembak jitu tersebut tidak bisa terelakkan. Tampak dari penembak jitu tersebut sangatlah tangguh sehingga Henry pun kewalahan menghadapinya. Dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran bermotor antara penembak tersebut dengan Henry pun terjadi. Tanpa beberapa kali Henry tertembak melukai badannya. Sampai pada akhirnya Henry pun terjatuh dari motornya dan tetap melakukan perlawanan hingga polisi datang. Akan tetapi penembak tersebut pun berhasil melarikan diri dan Henry pun akhirnya ditangkap oleh sejumlah polisi. Beberapa saat kemudian, Danny beserta Baron datang ke kantor polisi dan membebaskan Henry dengan menyamar sebagai pengacara dari Henry. Lalu, mereka pun berencana untuk pergi ke Budapest dan menggunakan pesawat jet pribadi curian. Scene berpindah pada kediaman Clay Ferris dan tampak penembak jitu tersebut juga berada di kediaman tersebut dengan luka yang berada di sekujur tubuhnya akibat perkelahian melawan Henry Brogan. Henry kok dilawan? Ternyata penembak jitu tersebut bernama Junior. Dia adalah kloningan dari Henry Brogan yang diciptakan oleh Clay Ferris yang dibuat semirip mungkin, bahkan lebih hebat dari Henry Brogan. Setelah itu, di suatu tempat latihan tentara Gemini, tampak Junior sedang menunggu kedatangan dari Clay Ferris. Dan Clay Ferris pun menegaskan kepada Junior untuk pergi menuju Budapest karena Clay mendapatkan informasi bahwasanya Henry beserta temannya sedang menuju ke Budapest. Sesampainya di Budapest, Danny pun mendapatkan informasi dari informannya bahwasanya orang yang mengejar Henry tersebut adalah kloningan dari Henry Brogan. Lalu, Henry mencari salah seorang informan yang bernama Yuri. Yuri adalah informan dari Rusia
Yuri mengatakan bahwasanya Dormov adalah ilmuwan yang menciptakan kloningannya yang dibuat semirip mungkin dengan Henry Brogan dan dibesarkan seperti anaknya sendiri oleh Clay Ferris. Karena Clay berambisi ingin menciptakan tentara yang lebih sempurna dari Henry Brogan, karena Henry mempunyai sifat lemah sebagai manusia. Setelah itu, scene berpindah ke dalam sebuah restoran. Tampak Janet Lassiter sedang duduk sendirian dan kemudian datanglah seorang pria bersepeda memberikan sebuah pesan yang ditulis untuk Janet dan dilanjutkan ditelepon oleh Henry. Henry meminta kepada Janet untuk mendatangkan Junior ke Budapest, tepatnya di halaman kastil Fajdahuyat pada malam hari, dan meminta keamanan untuk Danny karena Danny yang nantinya akan menemui Junior untuk bernegosiasi. Malam pun tiba. Tampak Danny keluar dari mobil untuk menemui Junior yang sedang berada di balik sebuah jendela kastil sambil menodongkan pistol. Junior memeriksa Danny untuk memastikan bahwasannya Danny tidak memakai alat penyadap. Lalu Junior menelpon Henry agar menemuinya di ruangan kuarsa di katakombe, karena kalau tidak Junior mengancam akan menembak kepala Danny. Sesampainya di katakombe, Junior lalu menyekap Danny di dalam suatu ruangan yang dipenuhi tengkorak dan menaruh sebuah bom. Bom tersebut diberi pemicu sebuah tali untuk menjebak Henry. Pada saat Danny diikat, Danny bertanya kepada Junior tentang apa yang diketahuinya tentang Henry Brogan. Dan Junior pun menjawab, Henry adalah seorang pengkhianat dan dia membunuh 8 orang dalam satu malam. Lantas Danny pun membantah tuduhan tersebut karena informasi yang diberikan Clay kepadanya adalah palsu. Karena Geminilah yang sebenarnya sedang mengincar Henry dan Danny, bukan sebaliknya. Akan tetapi Junior tidak mempercayai begitu saja perkataan Danny dan tetap menyekap Danny untuk menjebak Henry. Pada waktu yang sama, terdengarlah ledakan sebuah bom dari kejauhan. Sampai akhirnya Henry berhasil berhadapan dengan Junior dan berbalik menodongkan pistol ke arah Junior. Karena Danny ternyata memasang sebuah alat penyadap yang diletakkan pada bagian giginya. Di saat itu juga, Henry menyampaikan semua sifat asli Junior yang ternyata adalah juga sifat asli yang dimiliki oleh Henry. Henry mengatakan bahwasanya Junior adalah kloningan dari dirinya dan Clay yang berniat membunuh Henry Brogan agar Junior bisa menjadi penggantinya, karena Junior dianggap menjadi versi sempurna dari Henry Brogan. Akan tetapi Junior tidak menerima kata-kata dari Henry tersebut. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Junior dan Henry. Akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Junior dan Junior pun pergi meninggalkan mereka. Henry pun terluka parah dan Henry meminta kepada Baron untuk berangkat ke kota Georgia, tempat Clay Ferris berada. Lalu scene beralih ke markas Gemini, tempat Clay sedang menunggu kedatangan Junior. Dan tiba-tiba Junior bertanya kepada Clay tentang kebenaran dirinya. Clay tampak gugup menjawab pertanyaan dari Junior, dan Junior akhirnya menyadari bahwasannya setiap perkataan Clay itu adalah kebohongan. Junior tampak sangat kecewa dengan Clay dan menyadari bahwasannya selama ini dia hanya dimanfaatkan sebagai senjata bagi Clay. Setelah itu, akhirnya Henry beserta teman-temannya sampai di Georgia dan melewati sebuah peternakan. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang Junior menembak Henry menggunakan obat bius. Tampak Henry sangat kesakitan dan tidak bisa bernafas. Lalu akhirnya Junior merasa iba kepada Henry dan mencoba kembali menyembuhkan Henry. Junior pun akhirnya meminta maaf kepada Henry, dan akhirnya Junior pun mau bekerja sama dengan Henry untuk menjatuhkan dan membunuh Clay Ferris. Di dalam perjalanan, Henry menceritakan semua asal-usul tentang dirinya, dan tanpa Junior senang mendengarnya.
Lalu Henry menasihati Junior agar berubah jalan hidupnya kembali menjadi manusia normal. Dan di tengah perjalanan, Junior mendapat telepon dari Clay, lalu menyuruh Junior untuk menjauhi Henry. Dan tampak dari luar ada seorang tentara pembunuh berbaju hitam yang sedang membidikan senjatanya ke arah mobil Junior dan Henry. Get out of the car! Go! Lalu seketika mobil itu hancur dan mereka pun berhasil keluar dari mobil tersebut dan bersembunyi di antara bangunan-bangunan di pinggir-pinggir jalan. Peperangan pun akhirnya tak bisa terelakkan. Banyak tentara pembunuh berdatangan mengincar keberadaan Henry dan teman-temannya. Lalu di kejauhan, Junior datang menemui Clay Ferris dan meminta agar Clay menarik mundur pasukannya. Clay pun akhirnya memukuli Junior dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sampai akhirnya Clay pun bisa dilumpuhkan sementara oleh Junior. Saat peperangan antara tentara Gemini dengan Henry terjadi, ternyata mereka diselamatkan oleh Junior. Dan Junior pun bergabung dengan mereka berdua. Lalu di saat itu juga Clay tersadar dari pingsannya dan tampak seorang pria bertopeng datang menemui Clay dan menerima perintah untuk bergerak. Lalu pria tersebut akhirnya menyerang Henry. Tampak pria tersebut sangatlah tangguh melawan mereka. Lalu dengan beberapa kali tembakan, akhirnya pria itu pun dapat dilumpuhkan. Setelah Henry membuka topeng pria tersebut, dan ternyata dia juga kloningan dari Henry. Kloningan tersebut berusia masih lebih kecil dan lebih muda dari Junior. Lalu pria itu pun akhirnya mati. Setelah itu, ternyata Clay berada di belakang mereka, dan Henry pun berhasil menembak dan membunuhnya. Nah, sebelum kisah ini berakhir, Henry pun datang menemui Dell. Dan Dell menyatakan bahwa lab game ini berhasil dibubarkan karena kejadian tersebut. Lalu, nama Junior pun berhasil dihapus dari semua data game ini. Dan dia pun aman untuk selama-lamanya. 6 bulan kemudian, akhirnya berlanjut di sebuah universitas. Tampak Junior bersama teman-teman sekolahnya sedang berjalan bersama dan mereka nampak bahagia. Tamat ending yang onde sakit kepala ambo maoi. Ya, mungkin itu aja video pertama kita. Semoga kalian semua suka ya. Maklum, baru belajar. Pesan saya, jagalah keluarga Anda. Semoga diberkahi kehidupannya, diberi kesehatan, dan mohon supportnya ya geng. Semoga video-video kita lebih baik ke depannya. Dan ditunggu ya kisah-kisah film-film terbaik dari kita selanjutnya. Salam, saya Gunawan. Salam 1000 cinta.